All of you have heard what he said just now. From now on, choose your best place. Chase closeness. So aku encourage kalian semua untuk berlomba-lomba nih di ibadah kita duduk di depan semua. Karena di tempat itu, saya pastikan itu tempat terbaik dan tidak akan terganggu dengan hal-hal yang tidak esensi. Datang ke rumah Tuhan, datang ke baitnya dengan menaikkan ucapan syukur. Mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita berespon dengan tepat. Katakan yes pada firman Tuhan. Katakan amin pada firman Tuhan. Karena itu akan mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Jangan kiranya rasa kagum kita hilang pada Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur. If you don't make your decision, it will never be your home eventually. So trust His best plan through this imperfect family. Cantik, alami, laku. Buat KJCians yang baru pertama kali hadir di ibadah KJC, ini bukanlah bahasa Latin, apalagi bahasa Korea. Cantik, alami, laku adalah singkatan dari catat atau ketik, alami, dan lakukan khotbah. Dengan mencatat atau mengetik khotbah berarti kita tidak mau kehilangan hal yang berharga itu. Kita simpan catatannya dan kita bisa baca kembali di rumah supaya benar-benar kita bisa mengalami firman lewat apa yang kita tulis. My home is KGC. From our heart. To yours, We love you, KJCians. Halo KJCians, dimanapun kalian berada, welcome to online service kita yang ke-23 minggu hari ini. Tapi nggak kalah spesialnya juga, hari ini kita juga merayakan anniversary Rock Surabaya yang ke-16. Kayak yang Pastor Nancy minggu lalu bilang, di tengah-tengah kondisi seperti ini pun, pasti Tuhan juga punya rencana bagi kehidupan kita masing-masing. So, KJCians jangan menyerah, jangan discourage. Pasti Tuhan punya rencana atas hidup kalian masing-masing. Jadi tetap semangat. Hari ini ibadah kita akan dilayani oleh Pastor Anthony Pribudi, yaitu long distance pastor kita dari Rock Riverside Bali. Tapi sebelum itu ada yang spesial juga. Kita akan mendengarkan di storyteller dari Mr. and Mrs. Andre Setiawan, MCP Milo. So, KJCians, tunggu apa lagi? Mari kita ikuti ibadah pada hari ini. Dan juga jangan lupa share link kepada saudara, teman kalian supaya bisa juga nonton ibadah ini ya. Oke, mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kita boleh ibadah meskipun kami harus online, tapi kami percaya Tuhan itu tidak mengurangi hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami semuanya. Tuhan, terima kasih sertai semua orang yang terlibat dalam ibadah ini. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berbicara kepada kami masing-masing. Thank you Jesus, kami akan memulai ibadah pada hari ini. Dan Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo KJCian, perkenalkan nama saya Andre Setiawan. Saya Vivi Lestari. Dan kami akan menceritakan cerita cinta kami bersama Kristus. Jadi kita berkenalan di tahun 2014, waktu saya masih baru masuk perkuliahan. Waktu itu kita berkenalan di acara kepanitiaan kampus. Saya sebagai anggota untuk acaranya dan Andri sebagai fasilitator saya. Kemudian saat berkenalan itu kita hanya ngomong seperlunya saja karena saya memang juga orangnya cenderung diam. Cenderung judes gitu. Jadi kalau ditanya kita baru ngomong dan kalau diajak ngomong saya baru ngomong. Kemudian setelah itu, setelah selesai acara kampus, tidak ada yang spesial dari antara kita. Kemudian di tahun 2017, waktu saya ke Thailand, di sana Andre mulai tanya-tanya tentang Thailand, tentang babi di sana. Babi menyatukan kita. Jadi dari sana kita semakin intens, percakapan kita semakin intens dan kita mulai bertemu. Nah, di Februari 2017 maksud saya, kami melanjutkan hubungan kami ke komitmen yang lebih serius, yaitu kami berpacaran. Tapi baru saja 5 hari setelah berpacaran, kami dipertemukan oleh sebuah tembok yang sangat besar
yaitu restu orang tua, tepatnya orang tua dari Vivi. Baru 5 hari kami berpacaran, kami terhalang oleh restu, dan ketika itu memang jujur aja kami sempat down, kami sempat berpikir bahwa Tuhan, kenapa sih baru 5 hari anakmu pacaran kok sudah terbentur sama restu. Tapi hari demi hari kami lalui, kami bawa itu dalam doa kami, kami gumulkan terus. Setiap hari kami juga sharing sama mentor kami, ya kan. Makanya kalian harus ber-MC supaya kalian semakin bisa tertanam dengan kuat, dan dukungan itu bukan cuman dari teman-teman saja, tapi dari mentor, dari komunitas yang benar, itu menciptakan dukungan yang luar biasa. Dan setelah itu di akhir sekitar Desember 2018 kami set sebuah target, di mana ketika kami berjalan selama 2 tahun dan kami tidak mendapatkan restu itu, kami ingin menyudahinya karena kami Harus beranggap memutuskan betul, apa tetap lanjut ataukah betul, disudahi. dan juga kami juga tidak mau meneruskan apa yang bukan dari Tuhan untuk kami, seperti itu. Oleh karena itu kami juga sempat berdiskusi dengan orang tua saya, dan saya juga bangga sekali punya papi mami seperti mereka, karena mereka berani mempertaruhkan harga diri dan martabat mereka untuk anaknya. Jadi ceritanya saya dan orang tua pergi ke rumahnya saya. Vivi, kita meminta Vivi, orang tua saya meminta kepada orang tua Vivi supaya Vivi bisa menjalin hubungan bersama saya. Dan singkat cerita, yang sangat luar biasa adalah orang tua Vivi menerima saya dan keluarga, dan apa yang benar-benar kami bayangkan di rumah benar-benar hancur, benar-benar hilang. Ternyata Tuhan berkata lain. Tuhan membalikkan semuanya dengan sangat luar biasa. Nah, lately di tahun 2019 aku baru tahu bahwa ternyata sebelum kunjungan kami ke sana itu papanya Vivi itu mendapat sebuah pencerahan. Pencerahannya yaitu dia berdoa kepada Tuhan, tolong tunjukkan jodoh Vivi. Dan yang kedua adalah kalau seandainya Andre memang memaksa untuk bisa bersama dengan Vivi, ya sudah, terserah Andre dan Vivi. Dan luar biasanya Tuhan mengatur semua itu dengan sangat detail, sangat rapi. Keesokan harinya langsung saya datang bersama keluarga, dan itu juga menjawab doa dari papanya Vivi. Dan di 2019 itu ya. sangat luar biasa. Itu Tiba-tiba benar-benar keadaan berubah. tiba-tiba Yang dulunya kita sembunyi-sembunyi Ah. ketemu, sekarang iya, sampai sejak aku ingat saat itu, banget, aku iya. kalau habis ngedrop Vivi pulang, ya kan, kita mobilku itu aku diemin di rumah orang, di belakang rumahnya, sebelum rumahnya Vivi. Terus aku matiin mesinnya, tak matiin lampunya apa segala, kayak tamunya tetangga kayak gitu. Tapi belum sampai di sana, ya memang kami sangat happy, tapi tantangan tidak hanya sampai di sana. Ketika kita di 2019 merencanakan sebuah pernikahan kami juga dipertemukan dengan salah satu halangan yang kita semua alami, yaitu corona. Di awal 2020, ya kan, kita tahu corona merebak di seluruh dunia, dan untung tapi kita masih bisa engagement ya. Kita masih bisa Waktu engagement. itu corona belum masuk di Indonesia. Belum masuk, lebih tepatnya belum ketemu mungkin ya. Mungkin ya. Jadi corona belum ada di Indonesia, kita masih bisa engagement. Tapi sebenarnya kami merencanakan pernikahan itu di 25 Juli 2020, dan kami mengubur semua impian pernikahan kami. Kami percaya bahwa setiap manusia itu pasti punya impian pernikahannya masing-masing, dan semua itu benar-benar kami kubur. Memang sangat berat, dalam hati itu sangat berat, maksudnya apalagi kita habis seperti memenangkan suatu pertandingan, dan kita mau celebrate itu, dan ternyata it's gone. Itu benar-benar nggak ada kesempatan sama sekali untuk bisa melakukan itu. Tapi ya itu memang ego kami yang terkikis, dan kami teringat akan satu hal di mana Pastor Andrew itu pernah bilang, kejarlah esensinya, bukan eksistensinya. Dan Pastor Hizkia juga pernah bilang bahwa jangan terpaku dengan monumen,
tapi kejar movementnya. Dan menurut kami yang paling terpenting adalah holy matrimony-nya. Karena esensi dalam suatu pernikahan adalah di pemberkatan kudus. Oleh karena itu pada tanggal 23 Juni 2020 kita sudah menikah secara agama dan hukum. ya, jadi kita bukan kawin siri ya kan, kita legal secara hukum dan agama seperti itu. Nah, tapi tidak hanya itu juga ya yang kan. luar biasanya setelah menikah Kami langsung dikaruniai kehamilan. sebuah janin gitu kan. Itu benar-benar buat kami Amazing ya. amazing, dan itu menurut kami benar-benar sangatlah berharga karena kami tahu Nggak semudah itu setiap orang mendapatkannya, nggak betul. semudah itu, Itu nggak berkat secepat itu juga. itu berkat doa-doa Kegisian Andre Titis Setiawan itu. Seperti itu. Dan satu hal yang aku pengen bagikan ke Kegisian, aku hari ini baru saja melihat potongan khotbah dari Pastor Yosia. Dia mengatakan bahwa ikut Kristus itu tidak seperti naik lift, tapi naik tangga ke lantai 999. Perbedaannya apa? Ikut Kristus itu tidak instan. Ikut Kristus itu merupakan suatu proses perjalanan. Dan yang luar biasanya lagi, ketika kita mengikut Kristus, kita tidak sendirian. Kristus ada bersama dengan kita. Memang lebih gampang bahwa kita naik lift terus pencet ke surga daripada kita naik tangga ke lantai 999. Mungkin kita mengeluh capek, Melelahkan, kita ya. mengeluh lelah dan lain sebagainya. Dan mungkin bahkan kita berpikir bahwa ketika kita melangkah itu daya dan upaya kita. Padahal yang sebenar-benarnya adalah ketika kita melangkah, Kristus yang memampukan kita melangkah. Ketika kita berbuat, Kristus yang memampukan kita untuk kita bisa berbuat. Dan teman-teman semua, Kegisian dan semua orang yang melihat histori kali ini, kami ingin menyampaikan bahwa percayalah apapun struggle kalian, baik terhadap orang tua, baik terhadap hubungan kalian dengan pasangan, atau hubungan pekerjaan, hubungan anak terhadap anak, percayalah Kristus ada bersama dengan kalian dan serahkanlah semua ke Kristus, karena hanya dalam Kristus kekuatan yang sejati itu ada. Dan selanjutnya tetaplah berdoa. Karena apa? Berdoa adalah tanda di mana kita menyerahkan diri kita kepada Kristus. Sekian histori kita pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Let's worship Him, Kegisian. Karena hanya Dia yang layak untuk terima pujian kita. Dia yang selalu lakukan hal-hal hebat, hal-hal baik, dan segala hal yang Dia lakukan hanya untuk buktikan satu. Dia mengasihimu lebih dari apapun. Ya, kasih-Nya begitu besar untuk kita semua. Yes, Lord. Walking around these walls, I thought by now they fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands, great is your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. Oh, my heart will sing your
promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Never failed me yet. Kami percaya Kau Tuhan yang gak pernah mengecewakan kami, Bapa. Amin. Kau Tuhan yang selalu ada di depan kami, memenangkan setiap peperangan kami, Tuhan. Hari ini pun, Bapa, kami akan melihat iman kami. Kami lihat Kau berkarya dalam hidup kami, Bapa. Thank you, Jesus. Never change. I see you move. You move the mountain, and I believe I'll see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I'll see you do it again. I see you move. You move the mountain, and I believe I'll see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I'll see you do it again. I see you move. You move the mountain, and I believe I'll see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I'll see you do it again. I'll see you do it again. Oh, I see you do it again, Lord. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Never failed me yet. Oh, never failed me yet. Never failed me yet, Lord. My faithful God. Oh God, Lord. Oh, we worship you, Lord Jesus. Jesus. Worship you, Lord Jesus. Kami menyembah-Mu, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, buat kesetiaan-Mu, buat kasih setia-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami.
worship you, Lord Jesus. Di saat badai datang, Kau ada denganku. Sampai semua berakhir, Kau tetap denganku. Dalam kelemahanku, kuasa-Mu sempurna. Tiada pernah sedetik pun ku berjalan sendirian. Penyertaan-Mu, perkenanan-Mu selalu nyata dalam hidupku. Janji-Mu meneguhkanku, kekuatan di dalamku. Kehadiran-Mu bangkitkan imanku, hidupku sempurna bersama-Mu. Oh, sempurna bersama-Mu. Dalam keraguanku, Kau takkan menyerah. Sampai semua terungkap, Kau takkan berubah. Dalam kelemahanku, kuasa-Mu sempurna. Tiada pernah sedetik pun ku
worship you, Lord. My mighty God. Ya. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkanlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad. Supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapa itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. We worship you, Lord. King of Kings. Hallelujah. Oh, Jesus. We worship you, Lord. There's no one like you. No one like you, Lord. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit. Kau layak dipuji Tuhan. Kau layak terima penyembahan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu bukan karena keadaan kami baik. Kami menyembah-Mu bukan karena kami diberkati oleh harta yang melimpah Tuhan. Tetapi kami menerima berkat yang paling indah dalam kehidupan kami. Yaitu pribadi-Mu sendiri. Nyata dalam kehidupan kami. Dalam setiap musim kehidupan kami Engkau ada. Dan hidup kami sempurna. Karena kami milik-Mu Tuhan. Dan Engkau adalah milik kami. Engkau di dalam kami dan kami di dalam-Mu. Dengan bangga kami memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Hari ini Bapa berfirman dalam kehidupan kami. Nyatakan isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengkalibrasi hati kami. Membawa kami kepada kebenaran-Mu yang sejati. Dan supaya kami bisa hidup seperti Yesus hidup Tuhan. Dan kami menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Hai KGians, apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kita. Dan
hari ini bukan saya yang khotbah pastinya, kan sudah ada di pengumuman. Gak sabar ya? Gak sabar ya? Tenang, abis ini ganti pengkhotbahnya dari long distance pastor kita. So, saya ingin menjelaskan, kita sudah melakukan journey bersama, kita sudah sama-sama belajar firman Tuhan, mulai dari home pastor yang berkhotbah, dari home preacher yang berkhotbah, khususnya ketika kita membahas hashtag kita yang lead hearts, di mana Tuhan mengkalibrasi hati kita supaya kita hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya, dan Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kita sehingga kita benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran dan kekudusannya. Supaya apa? Supaya karakter Kristus semakin hari semakin nyata dalam kehidupan kita. Dan itu benar-benar adalah pesan pengembalaan dari kami untuk KGCN semua. Dan kita sudah sama-sama only by His grace, kita sudah sama-sama menyelesaikan surat Paulus kepada Titus, 3 pasal dalam 7 seri khotbah yang luar biasa. Yang masih belum pernah tonton dari awal ya. Dari sesi pertama sampai sesi yang 7 ditutup oleh Pastor Nancy Firi dengan luar biasa sekali. Dan hari ini kita akan memasuki satu pengajaran yang baru, yaitu adalah surat Paulus kepada Efesus. Kenapa mesti Efesus? Ini sama saudara, karena surat Paulus kepada Efesus itu adalah surat pengembalaan juga. Jemaat Tuhan di Efesus itu adalah jemaat Tuhan yang di-create oleh Paulus, yang dirintis oleh Paulus sendiri, dan di sana berkembang sekali, jemaatnya berkembang sekali, bertumbuh di dalam Kristus. Kalau saudara nanti kita akan sama-sama bahas ya, di pasal 1 dan pasal 2 Paulus, khususnya di pasal 1, Paulus menuliskan dengan sebuah puisi yang luar biasa, puisi Yahudi yang luar biasa tentang betapa indahnya kasih Bapa dalam setiap kehidupan orang percaya. Dan kita akan membahas 6 pasal ini, ya kan? Luar biasa perjalanan kita, agar supaya apa? Sekali lagi, supaya firman Tuhan itu masuk dalam kehidupan kita, mengubahkan kita, dan membuat kita menjadi berbuah. Dan kita jadi dampak kemanapun kita berada. So, untuk pembukaan di sesi pengajaran surat Paulus kepada jemaat di Efesus akan dibuka oleh sahabat saya, oleh long distance pastor kita, yaitu Pastor Anthony Pribudi. So, mari silakan Pastor Anthony Pribudi. Well, what's up, arek-arek Surabaya, shalom dari Bali. Terima kasih untuk kesempatan dan kehormatannya saya bisa berada di sini untuk menyapa saudara dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan saudara. Mungkin rasanya jauh lebih baik kalau saya bisa bertemu langsung dengan saudara dan melayani bersama-sama dengan saudara. Namun thank God for teknologi, ya, kita masih bisa connect satu sama lain meskipun secara online. Saya harap kita semua dalam keadaan baik, terutama jiwa kita dalam keadaan baik, ya, melewati musim yang unik ini. Saya harap kita semua bisa mendapatkan perenungan-perenungan dan pengalaman-pengalaman yang berharga bersama-sama dengan Tuhan. Nah, hari ini saya mendapatkan sebuah privilege, ya, untuk kick off sebuah seri yang baru, ya, seri pengajaran pada kitab Efesus. Nah, khususnya hari ini saya akan memulai seri pengajaran ini dengan 10 ayat pertama di kitab Efesus, yaitu Efesus 1 ayat 1 sampai 10, ya. Menurut saya pribadi, ya, kalau boleh jujur, ya, ini secara pribadi ini adalah salah satu bagian favorit saya di dalam Alkitab, ya. Menurut saya ini adalah salah satu perikop yang paling indah di dalam semua kitab di Alkitab. Kenapa? Karena di perikop yang akan kita baca ini kita akan bisa melihat bagaimana Injil, ya, keindahan Injil Kristus itu diungkapkan atau dijelaskan secara begitu eksplisit, ya, secara begitu lugas dan jelas. Nah, saat kita ini membahas tentang Injil, ya, khususnya nanti hari ini, ya, itu biasanya ada satu pertanyaan, ya, yang paling sering ditanyakan, dan terus terang aja jawaban dari pertanyaan ini kadang-kadang cenderung kontroversial, ya. Pertanyaannya adalah ini, yaitu apakah keselamatan kita itu sifatnya adalah kekal untuk selama-lamanya? Atau paling sering ditanyakan itu seperti ini, apakah kita ini sekali selamat tetap selamat? Ya, seringkali jawaban dari pertanyaan ini sifatnya itu begitu kontroversial. Kenapa? Karena kalau kita menjawab ya, maka banyak orang itu akan berpikir, loh, kok enak, kok gampang sekali. Pada waktu kita memperoleh keselamatan, dan kalau kita sekali selamat tetap selamat, ya kalau gitu kita bisa hidup seenaknya saja dong. Seakan-akan itu membuat kekristenan kita itu menjadi sesuatu yang gampangan.
dan murahan sekali. Tetapi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama justru sebaliknya, di saat kita merasa bahwa keselamatan kita itu adalah karena kekuatan dan usaha kita, justru disitulah Injil Kristus akan menjadi murah dan kehilangan keindahannya. Maka pada hari ini kita akan melihat bersama-sama ya bahwa jawaban dari pertanyaan itu sesungguhnya adalah ya. Tapi itu bukan menjadikan Injil menjadi sesuatu yang gampangan atau murahan, tetapi justru kita akan melihat bagaimana itu menjadikan Injil begitu indah dan mulia. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ada yang bertanya, mengapa Injil itu begitu penting? Mengapa kita itu sangat perlu untuk mendengarkan Injil setiap hari? Jawaban saya mungkin secara singkat adalah gini, karena tidak ada perubahan hidup yang sejati yang tidak dimulai dari hati yang memuji keindahan kasih karunia Tuhan. Atau dengan kata lain saya bisa bilang seperti ini, satu-satunya perubahan hidup yang sejati terjadi dimulai dari hati yang memuji dan memuliakan keindahan kasih karunia Tuhan. Oke, mari kita sama-sama baca Efesus 1 ayat 1 sampai 10. Efesus 1 ayat 1 sampai 10 dimulai dari ucapan salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, perhatikan baik garis bawahi, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Perhatikan baik-baik. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Perhatikan bagaimana Tuhan itu selalu start ya, the beginning with the end in mind. Tuhan itu selalu memulai sesuatu dengan akhirnya sudah jelas. Tuhan memulai itu dengan start dan finishnya pada waktu yang sama. Jadi di ayat yang barusan kita baca ini luar biasa sekali bahwa Allah telah memilih kita bahkan di saat kita ini belum memberikan inisiatif apapun. Allah memilih kita bahkan sebelum kita ini kontribusi apapun. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan dan sudah menentukan kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara bisa lihat ini ya. The beginning and the end itu sudah Allah tetapkan. Ayat kelima, dalam kasih Ia, perhatikan baik-baik, telah menentukan kita dari kapan? Dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya apa? Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Nah, saudara mesti sebelum saya mulai ya, saudara perhatikan ada satu kata ya di 10 ayat yang barusan kita baca ini yang terus-menerus diulang-ulang sebanyak 7 kali. Kata apa itu? Yaitu kata di dalam Kristus. Ya, Paulus selama sebanyak 7 kali di 10 ayat yang barusan kita baca ini dia mengulang-ulang di dalam Kristus, di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Dia. Nah, kenapa? Kenapa kata ini begitu penting? Saudara perhatikan baik-baik ya. Nah, saya akan coba memulai dengan ilustrasi seperti ini ya. Kita itu seringkali itu menggambarkan bahwa Injil ya, berita Injil itu seperti grasi atau amnesti ya, yaitu ilustrasinya seperti ini. Bahwa kita ini adalah seorang narapidana ya, seorang kriminal yang melakukan dosa dan pelanggaran yang luar biasa. Lalu ya,
Yesus itu Tuhan itu seperti presiden ya, yang dengan kemurahan hatinya ya, dengan anugerahnya, kasih karunia-Nya, kebaikannya, kemurahan hatinya tiba-tiba itu datang ya, lalu menghapuskan segala pelanggaran dan dosa kita, lalu membiarkan kita itu pergi dengan bebas begitu saja. Bagaimana menurut Anda? Ini kedengarannya benar bukan? Baik bukan? Ya, tentu saja itu benar, tapi perhatikan baik-baik. Itu bukan pengertian yang komplit tentang Injil. Karena apa? Karena Injil itu seperti ini. Perhatikan baik-baik yang terjadi di sini. Alkitab itu menggambarkan Injil itu seperti ini. Kita adalah seorang kriminal yang melakukan dosa yang sudah dapat tidak diampuni. Ya, kita melakukan perbuatan jahat sehingga kita tidak mampu membayar dan membebaskan diri kita sendiri. Ya, lalu perhatikan baik-baik. Tuhan mengampuni kita, yes, tapi bukan dengan cara sekedar seperti grasi atau amnesti, yaitu membiarkan kita pergi begitu saja. No, apa yang Tuhan lakukan? Karena Tuhan adalah Allah yang maha adil, ya, yang Dia lakukan adalah ini. Dia membebaskan kita, tapi bukan berarti kebebasan kita itu sifatnya gratis. Kita menerimanya secara gratis, tapi bukan berarti tidak ada nilainya. Kenapa? Yang terjadi adalah gini, Kristus datang membayar bayaran dosa kita, membayar hukuman kita, mengambil posisi kita, mengambil status kita sebagai tawanan narapidana yang dijatuhi hukuman mati itu, mati sebagai ganti kita, membayar dosa-dosa pelanggaran kita, sehingga kita bisa dibebaskan dari hukuman. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Setelah Kristus mati, mengambil status kita dan tempat kita, kita bebas dari hukuman. Yang terjadi adalah gini, bukan hanya sekedar kita pergi bebas gitu saja, tapi yang terjadi adalah seperti ini. Status yang dimiliki Kristus, identitas yang dimiliki Kristus di depan Allah Bapa, itu diberikan kepada kita. Jadi kita bukan saja hidup bebas sebagai mantan narapidana. Kita bukan saja hidup bebas sebagai mantan kriminal, bukan. Tapi kita hidup bebas dengan identitas yang baru, status yang baru. Yaitu status apa? Status dan identitas yang dimiliki oleh Kristus. Oleh sebab itu, saudara, oleh sebab itu, pada waktu orang bertanya kepada saya, kenapa kita selalu harus mengkhotbahkan Injil Kristus? Kenapa kita harus selalu mengkhotbahkan Kristus? Jawabannya simple. Karena it is impossible to preach anything without Christ. Karena sangat mustahil untuk kita ini bisa berkhotbah apapun tanpa Kristus. Kenapa? Karena there is no life outside of Christ. Tidak ada hidup di luar Kristus. Hidup yang kita miliki sekarang ini adalah hidup yang tersembunyi di dalam Kristus. Saudara bisa mengikuti ini? Saudara tangkap ini. Hidup yang kita miliki sekarang ini, makna hidup kita, alasan kita hidup, identitas hidup kita, tujuan kita hidup, semuanya ada di dalam identitas Kristus, ada di dalam Kristus. Oleh sebab itu, tidak ada satupun kehidupan di luar Kristus. Tidak ada satupun kebenaran yang kita bisa lakukan di luar Kristus. Therefore, it is impossible for us to preach anything without preaching Christ. Nah, oleh sebab itu, ya, dengan pengertian seperti ini, hari ini kita akan membahas 3 poin utama dari ayat yang barusan kita baca ini. Yaitu yang pertama adalah bagaimana Tuhan yang sudah memilih kita dari semula di dalam Kristus, ya, bagaimana poin yang nomor 2, bagaimana Tuhan yang menyelamatkan kita di dalam Kristus. Lalu poin yang ketiga, bagaimana Tuhan yang juga menjaga keselamatan kita di dalam Kristus. Nah, mungkin kalau saudara ada waktu dan saya bisa encourage saudara, saudara bisa menonton khotbahnya sahabat saya, ya, Pastor Yosia Yusuf dari Rock Sydney, ya, kalau nggak salah sekitar sebulan yang lalu, ya, Pastor Yosia Yusuf dari Rock Sydney mengkhotbahkan sebuah pesan yang luar biasa dengan judul menikmati keselamatan. Ya, bagaimana Pastor Yosia itu membahas juga topik yang sama, ya, tapi khususnya karena saya hari ini tidak sempat untuk membahas ayat 11-14 karena hari ini saya diberi tugas oleh KJC Surabaya untuk membahas ayat 1-10. Maka do yourself a favor, go to YouTube, cari khotbah dari Pastor Yosia Yusuf Rock Sydney dengan judul menikmati keselamatan. Bagaimana beliau membahas Efesus 1 ayat 1-14 ini dengan luar biasa menurut saya. Nah, mari kita sama-sama start. Kita masuk ke bagian yang pertama. Ya, poin yang pertama dari sharing saya hari ini, yaitu bagaimana Tuhan memilih kita dari semula di dalam
Kristus, atau yang sering kita kenal dengan istilah the divine election of God. Nah, kalau kita perhatikan ya, bahkan sejak di bagian salam pembuka dari perikop yang baru kita baca ini, ya kita sudah bisa langsung mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya, ayat 1 berkata seperti ini, perhatikan baik-baik. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah. Garis bawahi kata oleh kehendak Allah. Dan mari kita stop di sini, mari kita pause bentar di sini. Mari kita renungkan dengan seksama kebenaran yang luar biasa dari sepotong kata ini. Kita hidup ya di dunia yang begitu membanggakan performance dan achievement, di mana kita dihargai dengan ranking berdasarkan dari apa yang mampu kita raih lewat prestasi kita, dari perbuatan kita, dari kehebatan kita. Bahkan dari kecil, sejak kehidupan kita di sekolah pun, ya mindset ini sudah melekat di dalam jati diri kita. Sehingga tanpa sadar saudara, pride itu sudah menempel dengan jati diri kita, dengan identitas kita dari sejak kita lahir. Yaitu apa? Yaitu bahwa aku berhak mendapatkan pengakuan dan penghargaan berdasarkan prestasiku, berdasarkan apa yang aku perbuat dan apa yang aku lakukan. I am defined by what I do and what I achieve. Bahkan akhirnya, ini bahayanya, akhirnya mindset ini pun yang kita bawa masuk ke dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Bagaimana Paulus tidak bilang bahwa aku menjadi rasul Kristus karena aku memberikan hidupku untuk Kristus. Aku menjadi rasul Kristus karena pengorbananku, karena ketaatanku, karena pertobatanku, karena keradikalanku. No, tapi Paulus berkata, aku menjadi rasul Kristus karena kehendak Allah. Bukan karena kehebatanku, bukan karena keputusanku, bukan karena ketaatanku, bukan karena keradikalanku, bukan karena pengorbananku, tapi hanya karena kehendak Allah. Bukan kehendak Paulus. Bukan Paulus yang memilih Tuhan, tapi Paulus sadar betul Tuhan yang memilih Paulus. Bahkan bukan karena Paulus yang memberikan dirinya untuk menjadi rasul, tapi benar-benar hanya karena kehendak Allah. Paulus sadar betul siapa dia sebelum Yesus menemukannya. Paulus sadar betul apa yang dia sedang lakukan sebelum Yesus menangkap dia di dalam perjalanan dia ke Damsyik. Siapa Paulus? Paulus penganiaya jemaat. Paulus membunuhi para pengikut Yesus. Dan kalau bukan karena Yesus yang menangkap dia, maka Paulus sadar betul dia tidak akan pernah bisa menemukan Yesus dan menjadi rasul Kristus. Paulus suatu hari pernah berkata di Filipi 3 ayat 10-12, sebuah statement yang begitu indah. Paulus berkata seperti ini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Perhatikan baik-baik ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Paulus sadar betul, bukan karena Paulus yang memperoleh Kristus, tapi lebih daripada itu, karena Kristus yang telah menangkap Paulus dan menjadikan Paulus sebagai miliknya. Saudara, keindahan kabar Injil tidak akan menjadi indah bagi kita kalau sebelumnya hati kita belum menyadari kabar buruknya terlebih dahulu. Apa kabar buruknya? Kabar buruknya adalah bahwa kita semua telah mati di dalam dosa. Sehingga tidak ada satupun di antara kita yang bisa datang kepada Yesus kalau bukan Yesus yang datang kepada kita, memilih kita, dan menangkap kita terlebih dahulu. Kita seringkali berpikir keliru. Kita seringkali berpikir bahwa sekarang ini kita bisa menjadi pengikut Yesus, kita bisa percaya kepada Yesus, kita bisa melayani Yesus itu karena kita yang memberikan hidup kita kepada Yesus. Betapa sombongnya kita, kita keliru besar. Kalau hari ini, perhatikan baik-baik, kalau hari ini kita bisa selamat dan kita bisa hidup bagi Kristus, itu bukan karena kita yang memberikan hidup kita kepada Kristus, melainkan karena Yesus yang sudah memberikan hidupnya terlebih dahulu bagi kita. Saya ulangi saudara, perhatikan baik-baik. Kalau hari ini kita bisa selamat dan kita bisa melayani Tuhan dan kita bisa hidup bagi Dia, itu bukan karena kita yang memberikan hidup kita bagi Dia, tapi karena Dia yang terlebih dahulu
telah memberikan hidupnya bagi kita. Inilah keindahan Injil. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua sekarang. Kita masuk ke bagian yang kedua. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita di dalam Kristus. Ini yang menjadi bagian kedua dalam perenungan kita hari ini. Perhatikan baik-baik. Paulus juga pernah berkata suatu hari di Filipi 3 ayat 4 sampai 9. Paulus berkata seperti ini. Filipi 3 ayat 4 sampai 9. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku jauh lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9 kita baca bersama-sama. Dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Hal-hal apa saja yang tadi Paulus itu bilang menjadi kebanggaannya dahulu. Yang pertama, dia membanggakan dirinya sebagai identitasnya. Yaitu apa? Dia adalah bangsa yang disunat. Dia adalah bangsa Ibrani asli. Ingat, bangsa Ibrani sangat begitu membanggakan dirinya sebagai bangsa pilihan Allah. Bukan hanya itu, dia bukan hanya seorang Ibrani asli tulen, tapi dia adalah kualitas tertinggi dari bangsa Ibrani, yaitu apa? Yaitu suku Benyamin. Kalau saudara tahu ceritanya di Perjanjian Lama, suku Benyamin ini adalah suku yang dipercaya menerima perkenanan dan berkat double dari Tuhan. Oke? Jadi Paulus membanggakan identitasnya. Lalu yang kedua, Paulus membanggakan ketaatannya yang sempurna terhadap hukum Taurat. Nggak main-main saudara. Saya jamin di antara kita hari ini ya tidak ada satupun yang keagamaan kita lebih saleh daripada Paulus. Teologi dan doktrinnya keren banget, tanpa cacat. Lalu yang ketiga apanya? Passionnya, semangatnya dalam melayani yang luar biasa. Dia bahkan sampai menganiaya jemaat, bukan karena maksud jahat loh, melainkan justru karena keyakinannya yang kuat akan hukum Taurat. Akan tetapi Paulus sadar betul bahwa semuanya itu tidak ada artinya, semuanya itu adalah sampah, semuanya itu tidak mampu menyelamatkan dirinya. Semuanya sama sekali tidak memberikan sumbangsi apapun ke dalam keselamatan Paulus. Malah justru semuanya itu menciptakan sebuah kesombongan rohani di dalam dirinya yang membuat dirinya menjadi orang yang merasa benar. Akhirnya Paulus sadar betul bahwa semuanya itu adalah kerugian. Semuanya itu adalah sampah yang membuat dia tidak dapat mengenal Kristus. Sehingga akhirnya di ayat 9 yang kita baca tadi, dia berkata, satu-satunya yang bisa menyelamatkan aku adalah kepercayaan kepada Kristus yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadaku. Sehingga Paulus bisa dengan yakin berkata di dalam salam pembuka tadi, bahwa aku Paulus bisa berdiri di sini di hadapanmu sebagai Rasul Kristus Yesus. Sama sekali bukan karena kekuatanku, sama sekali bukan karena perbuatanku, tapi karena oleh kehendak Allah. Nah, inilah yang membuat Injil itu begitu indah dan mulia. Saudara, kita mesti tahu ya bahwa keselamatan dan kasih anugerah Allah itu kita terima secara cuma-cuma, bukan karena murah, tapi justru sebaliknya karena itu begitu mahal dan kita tidak mampu membayarnya dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan pernah bisa memperolehnya dengan kekuatan kita sendiri kalau bukan karena Yesus Kristus yang memberikannya secara cuma-cuma kepada kita. Injil itu bukan sebuah cara untuk membuat kekristenan kita menjadi sebuah iman yang gampangan, tapi justru sebaliknya. Injil membuat kita sadar betul bahwa it is impossible for us to save ourselves kalau bukan karena Kristus Yesus yang mati dan memberikan dirinya bagi dosa kita. Injil justru membuat kita bisa menghargai pengorbanan Kristus sebagaimana layaknya. Itu harus dihargai. Berpikir bahwa keselamatan itu bisa diraih dengan ketaatan dan kekuatan kita justru adalah sebuah penghinaan besar terhadap salib
dan pengorbanan Kristus. Nah, lalu tidak stop hanya sampai di situ. Kita lanjut ke poin berikutnya. Kita akan melihat bagaimana Tuhan tidak hanya memilih kita, tidak hanya menyelamatkan kita, tapi Dia juga yang terus mengerjakan dan memastikan keselamatan itu di dalam hidup kita, di dalam Kristus sampai pada kesudahan. Nah, mari kita baca ayat selanjutnya, ya, Efesus 1 ayat ketiga sampai ke-7. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, perhatikan baik-baik. Ada beberapa kata kunci di sini. Yang pertama, di dalam Kristus Ia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Artinya ini, saudara, artinya saat ini juga kita sudah memiliki segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup di dalam Dia dan bagi Dia. Kita sudah memiliki segala sesuatu yang kita perlukan untuk menghadapi hidup ini, untuk hidup kudus, untuk hidup bagi kemuliaan Kristus. Jadi, there is no excuse for us. Gak ada alasan buat kita untuk kita kalah terhadap dosa, untuk kita kalah terhadap kehidupan ini. Ya, lalu yang kedua, ya, Ia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Wow, coba. Mari kita sama-sama renungkan ini. Siapapun Anda, apapun background Anda, apapun masa lalu Anda bukan produk kesalahan orang tua Anda. Anda bukan produk kesalahan masa lalu Anda. Hidupmu dari semula ada di dalam rancangan dan kehendak Tuhan yang sempurna. Dan bukankah ini sangat memerdekakan kita? Saat kita tahu bahwa kasih Tuhan terhadap kita itu sama sekali tidak didasarkan pada prestasi kita atau apa yang kita lakukan. Bahwa kita ini, identitas kita tidak ditentukan dengan apa yang kita perbuat, dengan kehebatan kita atau apa yang kita lakukan. Melainkan dari semula Ia sudah memilih untuk mengasihi kita. Dan bahwa kita bukanlah pilot utama keselamatan kita, melainkan Dia adalah inisiator dan pilot utama kehidupan kita, yang memastikan bahwa kita akan sampai tujuan dengan selamat, bahwa hidup kita sampai akhirnya kita menjadi kudus dan tidak bercacat. Itu adalah proyek utama dan agenda utama Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, poin yang ketiga, kata kunci yang ketiga adalah Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anak-Nya. Wow! Thank God, kita tidak menjadi anak-anak Tuhan karena kita ini lolos audisi. Ya, kita tidak menjadi anak-anak Tuhan karena kita berhasil dengan resume kita atau kehebatan kita atau ketaatan kita atau kesalehan kita. Bukan. Tapi kita menjadi anak-anaknya Tuhan karena Dia yang terlebih dahulu dari awal telah menentukan kita untuk menjadi anak-anaknya. Wow, ini sekaligus encouraging and humbling at the same time. Betul gak, saudara? Jadi tidak ada satu orang pun, ya, menurut saya, orang Kristen yang benar-benar menyadari Injil itu bisa menjadi orang yang sombong, bisa menjadi orang yang merasa dirinya lebih benar dari orang lain. Enggak. Kenapa? Karena kita tahu kita menjadi anak-anak Tuhan bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan yang sudah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anaknya. Nah, ketiga poin ini saya akan coba simpulkan dan saya akan coba ilustrasikan untuk menggambarkan bagaimana Tuhan itu bukan cuma menyelamatkan kita, tapi Tuhan itu juga yang terus bekerja mengerjakan karya keselamatan di dalam hidup kita, sehingga apa? Sehingga menjaga keselamatan itu dan memastikan keselamatan itu sampai pada akhirnya di dalam kehidupan kita. Sehingga harapan saya dengan ilustrasi ini saudara bisa lebih melihat keindahan Injil lebih lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya berikan sebuah ilustrasi seperti ini, ya. Anggap saja ada seseorang pengusaha muda sukses, ya, yang bernama Andrew, gitu ya, saudara, ya. Tentu saja nama di sini adalah nama fiktif, ya, hanya sebuah contoh, tidak ada hubungan atau
koneksi dengan nama apapun, ya segala kemiripan tidak disengaja, gitu ya. Kalau enggak nanti saya nggak diundang lagi saudara di sini ya. Oke, anggap saja ada seorang pemuda ya sukses kaya pengusaha yang bernama Andrew. Lalu suatu hari tiba-tiba Andrew ini mengalami sebuah kebangkrutan, ya. Lalu usahanya itu gagal sehingga akhirnya dia terlilit utang, ya. Lalu akhirnya dia hidup menjadi seorang gelandangan, saudara, di jalan, ya. Lalu suatu hari, ya saya, gitu ya, Antoni Pribudi yang baik hati ini, ya. Suatu hari saya berjalan di jalan, lalu saya melihat Andrew, ya. Lalu karena belas kasihan saya, ya, saya tiba-tiba karena belas kasihan saya menolong Andrew, ya. Saya ambil dia dari jalan, lalu saya berikan dia uang 1M, seperti itu ya. Lalu saya bilang sama Andrew seperti ini, saya menyelamatkan engkau, saya menolong engkau, saya berikan engkau 1M, ya, lalu pergunakan 1M ini sebaik-baiknya. Pastikan engkau tidak bangkrut lagi, dan pastikan engkau tidak mengalami seperti ini lagi. Pastikan engkau tidak jatuh lagi. Pastikan engkau memastikan dirimu terus selamat. Apakah seperti itu? Gambaran kebaikan kita, gambaran kita akan kebaikan Tuhan. Apakah seperti itu? Gambaran kita akan keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita keliru kalau kita punya persepsi yang seperti itu. Karena yang terjadi adalah seperti ini, saudara. Yang terjadi adalah bukan saya hanya sekedar menolong Andrew, memberikan dia apa yang dia perlukan, lalu saya tinggal pergi begitu saja, lalu membiarkan dia bertahan atau bisa selamat atau survive dengan kekuatannya sendiri. No, apa yang Tuhan lakukan adalah seperti ini. Yang Tuhan lakukan adalah menyelamatkan kita, lalu mengadopsi kita, menjadikan kita anak-anaknya, sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya dia mengganti identitas dan status kita, dan dia memastikan bahwa dia akan mendidik kita, dia akan memastikan dia akan melatih kita, menjaga kita, sehingga akhirnya kita menjadi apa? Kita bisa menjadi anak-anaknya yang pasti menjadi orang yang berhasil dan tidak akan jatuh dan menjadi gelandangan di pinggir jalan lagi. Itu yang terjadi pada saat Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan bukan sekedar cuma menyelamatkan kita lalu melepaskan kita untuk bertahan dengan kekuatan kita sendiri. No, tapi yang Tuhan lakukan adalah dia memproses kita. Dia mendidik kita, dia membentuk kita, dia menjagai kita, dia mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk memastikan bahwa setelah dia menyelamatkan kita, kita bisa hidup dan memenuhi panggilannya dan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita pada saat dia menyelamatkan kita. Dia bukan hanya menyelamatkan kita lalu menyerahkan hidup kita kepada kekuatan dan kemampuan kita, melainkan dia jugalah yang terus menjaga kita di dalam Kristus Yesus. Nah, ini yang penting. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara mengerti akan hal ini, maka kita bisa akan mendapatkan sebuah perspektif yang benar dalam kita melihat hidup kita. Kita bisa melihat hidup ini dengan gospel lens atau dengan redemptive lens of God, atau mungkin kalau saya bisa bilang lensa karya penebusan Kristus di dalam hidup kita. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini, bahwa segala sesuatu yang Allah kerjakan di dalam hidup kita, di dalam dunia ini, yang utama dan pertama bukanlah untuk menjadikan kita sukses atau kaya atau berprestasi atau menolong kita dari segala kesusahan kita atau menolong kita dari penderitaan kita, mengeluarkan kita dari kesulitan-kesulitan hidup. No, itu bukan agenda utama Tuhan di dalam kehidupan kita, melainkan untuk apa? Untuk menyempurnakan karya keselamatannya di dalam hidup kita, memurnikan iman kita, mendewasakan iman kita, sehingga akhirnya apa? Menjadikan kita serupa dengan anaknya, Yesus Kristus. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melihat segala masalah dan proses kehidupan yang terjadi dalam hidup kita ini dengan sebuah kacamata yang berbeda. Kita tidak akan komplain kepada Tuhan untuk segala proses atau penderitaan yang kita hadapi, melainkan kita tahu bahwa itu adalah agenda Tuhan. Untuk apa? Untuk mendewasakan kita, memurnikan iman kita, menjaga keselamatan kita, dan memastikan bahwa kita akan menjadi kudus dan tidak bercacat dan serupa dengan anaknya. Nah, apa yang menjadi fokus utama hidup kita? Pasti juga akan berubah. Apa yang kita kejar di dalam hidup ini juga pasti akan berubah. Kita tidak akan mengejar apa yang dunia ini kejar, melainkan apa yang menjadi fokus utama dalam hidup kita itu adalah kekudusan dan keserupaan kita dengan Kristus
Yesus. Nah, dari ayat yang barusan kita baca ini, ya, kita juga akan bisa lihat bagaimana pada waktu Tuhan itu mengerjakan karya keselamatannya dalam hidup kita. Bahwa pada waktu Tuhan itu terus memastikan kita ini selamat dalam kehidupan kita, itu ada buah-buahnya, ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Nah, apa yang menjadi ciri atau apa yang menjadi buah tanda bahwa Tuhan itu bekerja di dalam diri orang yang diselamatkan olehnya? Nah, dari ayat yang barusan kita renungkan ini ada 3 hal. Mari kita sekali lagi ya baca, kita perhatikan baik-baik beberapa hal ini. Yaitu yang pertama apa? Ayat 14, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat keempat itu. Lalu ayat yang keenam, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Lalu ayat yang ke-10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Jadi kalau saya bisa simpulkan, ada 3 hal yang menjadi fokus utama hidup yang sudah dirubahkan oleh Injil. Atau kalau boleh saya bilang, what does a gospel-driven life pursue? Ya, ada 3 hal. Yang pertama kekudusan, yang kedua adalah kemuliaan kasih karunia Tuhan. Yang ketiga adalah kegenapan karya keselamatannya di dunia ini. Yang pertama kekudusan akan menjadi agenda utama kita di dalam hidup ini untuk terus-menerus memerangi dosa di dalam hati kita dan kehidupan kita dan mengejar keserupaan kita dengan Kristus. Nah, contoh misalnya pada saat COVID seperti saat ini, kita harus bisa melihat bahwa struggle utama kita di dalam musim ini itu bukanlah masalah kesehatan atau masalah keuangan atau masalah bisnis. Melainkan apa? Melainkan kalibrasi hati kita dan pemurnian hati kita. Adakah berhala-berhala yang Tuhan tunjukkan di dalam hati kita lewat situasi ini? Adakah jalan-jalan dalam kehidupan kita yang Tuhan luruskan lewat situasi ini? Adakah hal-hal yang Tuhan itu murnikan di dalam diri kita lewat proses ini? Akan menjadi agenda utama kita untuk menjadi serupa seperti Kristus. Ingat, bukan kekayaan, tapi karakter ilahi. Bukan kesuksesan, tapi kesukaan hati Tuhan. Bukan kemajuan bisnis kita, tapi kesempurnaan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi pribadi yang terus-menerus mengejar kekudusan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa itu adalah agenda utama Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, ya, hal yang kedua adalah kemuliaan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita, ya. Saat kita mengenal dan merasakan dan menghidupi kasih karunia Tuhan, maka panggilan kita adalah untuk meneruskan dan memberitakan kebesaran kasih itu kepada orang lain. Perhatikan baik-baik, tidak ada hidup yang terjamah oleh Injil yang tidak memberitakan Injil. Saya ulangi, tidak ada hidup yang terjamah oleh Injil yang tidak memberitakan Injil. Saudara nangkep itu. Lalu yang ketiga, yaitu kegenapan karya keselamatannya di dunia ini. Nah, kita tidak akan melihat pada waktu hidup kita sudah terjamah oleh Injil, pada waktu hidup kita sudah terpikat oleh keindahan Injil, maka kita tidak akan melihat agenda pribadi kita sebagai yang utama di dalam hidup ini. Melainkan apa? Melainkan agendanya. Apa agenda Tuhan yang utama? Yaitu menyelesaikan karya keselamatannya di dalam dunia ini. Saat kita mengerti bahwa hidup ini bukan tentang kita, maka segala sesuatu yang menjadi milik kita di dalam dunia ini, segala sesuatu yang kita pegang di dunia ini, kita menjadi sadar bahwa itu semua bukan milik kita sendiri. Kita menjadi sadar bahwa waktu kita, uang kita, keluarga kita, segala sesuatu yang kita punya dalam hidup ini, talenta kita, kemampuan kita, pelayanan kita, semuanya itu adalah titipan Tuhan di dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk kita pakai dalam kita mengambil bagian dalam proyek Tuhan di dalam dunia ini. Jadi mari kita renungkan sejenak. Kemana kita paling banyak memakai uang kita? Kemana kita paling banyak memakai waktu kita sehari-hari? Kemana kita paling banyak menghabiskan tenaga kita selama ini? Apakah untuk proyek kita pribadi? Atau apakah untuk proyek Tuhan? Nah, ketiga hal inilah yang menjadi tanda kehidupan orang yang hidupnya sudah diubahkan oleh Injil. Inilah buah dan bukti bahwa Allah bekerja di dalam diri kita. Ini adalah bukti
bahwa Allah terus menyempurnakan karya keselamatannya di dalam diri kita, yaitu apa? Saat hidup kita bukan lagi menjadi hidup milik kita sendiri, melainkan Kristus menjadi yang utama dan pertama dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, demikianlah perenungan firman kita hari ini. Saya harap Anda bisa melihat keindahan Injil sekali lagi dengan spektrum yang lebih luas dan lebih dalam, dan bisa sekali lagi hati Anda dikalibrasi dan hati Anda bisa semakin terpikat dan diubahkan oleh Injil Yesus Kristus yang dari semula telah memilih kita, menentukan kita untuk menjadi miliknya, menangkap kita, menjadikan kita milik kesayangannya, berkorban dan mati bagi kita untuk menyelamatkan kita milik kesayangannya. Dan Dia juga yang menjadi pribadi yang terus mengajarkan, mengerjakan keselamatannya di dalam diri kita untuk memastikan kita kudus dan kita tidak bercacat bagi Dia hingga akhirnya. Jadi kalau ada di antara saudara, mungkin saya akan tutup dengan ini. Kalau ada di antara saudara yang mungkin selama ini berusaha lari dari Kristus, mungkin lewat renungan Injil hari ini kita bisa disadarkan bahwa kalau Kristus yang sudah memilih kita dan menetapkan kita dari semula untuk menjadi anaknya, maka selamanya kita tidak akan bisa lari daripadanya. Jadi harapan saya hari ini, lari kepada Dia, kembali kepadanya. Engkau tidak bisa lari dari panggilan Kristus. Kalau ada di antara kita yang mungkin selama ini terjebak di dalam rutinitas agama Kristen, harapan saya setelah kita melihat keindahan Injil hari ini, Kristenan bukan lagi menjadi sekedar rutinitas agama atau rutinitas pelayanan, tetapi menjadi sebuah sukacita dan kebanggaan. Untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah yang begitu mengasihi kita dan telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat Injil-Mu. Terima kasih Tuhan bila sekali lagi Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk Engkau mengingatkan kami akan betapa besarnya, akan betapa luar biasanya pekerjaan karya keselamatan-Mu itu di dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau yang dari awal telah memilih kami, Engkau yang dari awal telah menentukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena ketaatan kami, bukan karena apapun yang patut kami banggakan, melainkan karena kasih-Mu, karena Engkau yang telah mengasihi dan memilih kami terlebih dahulu. Dan biarlah itu yang menjadi kebenaran yang kami pegang, sehingga kebenaran itu bisa menjadi assurance Tuhan yang kuat di dalam kehidupan kami, dalam kami menghadapi setiap musim apapun. Juga itu biarlah kebenaran ini Tuhan yang setiap hari bisa mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami bukan hidup untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup untuk anak Allah yang begitu mengasihi kami dan telah menyerahkan nyawanya demi kami. Biarlah terus Tuhan kasih-Mu itu dimuliakan lewat hidup kami, sehingga biar orang-orang di sekitar kami bisa melihat keindahan kasih itu lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. God bless you Surabaya. See you. Thank you Kekisian sudah ngikutin ibadah online kita pada hari ini. Seperti yang tadi udah Pastor Antoni udah sampaikan juga, kita bisa selamat di dalam hidup kita bukan karena kita yang memberikan hidup kita kepada Kristus, tapi karena Kristus sendiri yang sudah memberikan hidupnya bagi kita. So, Kekisian, kalian tangkap apa nih dari khotbah hari ini? Kalian bisa share ya. Jangan lupa tag KGC Surabaya supaya kita juga bisa merepost dan share itu kepada teman-teman yang lainnya. Next week preacher kita akan dilayani oleh home pastor kita sendiri, spesial koko kita yaitu Koko Andrew Juwana. Okay guys, we will see you all next week. Bye-bye.